Analisa saya ini bukannya saya mendahului kersane Gusti Allah, bukan. Ini analisa pribadi saya melihat sepertinya Mas Beki akan bebas murni. Bebas. Kalau memang tidak ada intervensi. Insya Allah. Tetapi di balik semuanya itu rahasia Allah. Hanya Allah yang maha benar. Walaupun Subeki ini tidak bersalah, bisa jadi ketika itu digendai sama Allah, prosesnya salah menurut Allah. Allah uji, bukan menurut Allah salah. Allah uji dengan cara seperti itu, ya mau tidak mau. Ini sebuah ujian, cobaan yang harus dilakukan oleh saudara Subeki. Kalau saya bersuara sampai detik ini, ketika saya dianggap apes dan sial, ditangkap oleh orang gara-gara saya ngomong seperti ini, tak lakoni. Lakoni. Kamu gak suka nonton saya, unsub saja. Minggir. Ya, dunia saya dunia pejuang, bukan dunia pecundang. Minggir, gak usah nonton. Ya. Dunia saya adalah dunia perjuangan. Gak suka, minggir. Dunia orang-orang yang memiliki sikis-sikis pecundang, minggir. Pasti kamu gak akan nyaman nonton saya. Jantungmu berdetak keras. Hatimu sakit nonton saya kalau kamu pecundang. Gak kuat psikis kamu nonton saya. Minggir. Kebakar kamu nanti. Sudah dari dulu kerjaan saya adalah melawan arus. Dan alhamdulillah Allah kasih saya menang terus. Anda yang jihad selama ini gak pernah menang, itu artinya Anda harus introspeksi. Kalau itu bukan jihad, itu namanya jahat. Apa yang saya perjuangkan selama ini, alhamdulillah Allah kasih kemenangan. Allah menghendaki itu. Kerjaan saya adalah melawan arus opini. Kemenangan saya seandainya nanti apes dibeli dengan saya terikat dengan delik hukum, tak lakoni pirang tahun aku di penjara. Aku mau suatu saat nanti di penjara itu menjadi kesempurnaan bagi saya. Karena beberapa sahabat-sahabat Rasulullah yang menyuarakan kebenaran, yang berjihad di jalan Gusti Allah, pasti juga akan di penjara. Kesempurnaan buat saya. Nah kudune kira ya delok. Jangan karena Subeki Anda nyesel. Iya, ada saat ini menyesal, tetapi Sidikiyah sampai saat ini dampaknya sangat luar biasa. Itu sejarah pada pesantren terbesar di dunia, salah satunya adalah Sidikiyah. Yang memiliki pengikut banyak, yang usianya sudah sepuh pondok tersebut. Yang sudah sangat terkenal di Jombang. Pusatnya di Jombang. Iya, kok nggak delok gitu loh. Kok nggak delok banyak kemaslahatannya di dalam itu. Kalau seandainya tukar tambah apa yang dilakukan oleh Mbah Yaitar, sudah mampu mencetak generasi anak bangsa yang mencintai tanah air, yang taat kepada negara, kepada seorang pemimpin, bukan seperti mereka organisasi-organisasi yang berideologikan kawarih, orang yang menolak pemerintahannya, orang yang menolak pemimpinnya, itu kaum-kaum kawarih. Sidikiyah tidak seperti itu. Sidikiyah murni pure aswaja. Pure aswaja. Cinta tanah air dibangun mulai dari dini, dari anak-anak TK. Kalau seandainya hitung-hitungan pakai matematika, apa yang dilakukan oleh Mbah Yaitar ditukar tambah dengan 1000 nyawa pun gak akan nutup. Sama 100.000 nyawa pun gak akan pernah nutup. Gak imbang sama sekali. Ini kok hanya demi Subeki. Masya Allah. Bukan pamer, ini loh ada yang komentar ada yang komentar ini duit hasil dari bacot, saya iakan biar dia seneng. Pembenci itu kan nggak butuh klarifikasi, cuman butuhnya itu kan caci maki, itu pembenci. Jadi mau diceritain apapun fakta kebenaran itu nggak butuh pembenci itu. Wong hidup saya itu bukan hidup palsu kok, apa adanya.
Nek waktune dugem ya dugem, waktune nyanyi ya nyanyi, kumpul keluarga ya kumpul keluarga, kumpul bojo ya kumpul bojo, seneng-seneng ya seneng-seneng, ngaji ya ngaji. Uripku tak gawe seneng kok nggak palsu, kok nggak ada settingan-settingan, ya kayak begini apa adanya. Kowe seneng ya monggo, ora seneng ya minggato. Nah, orang itu kan melihat seseorang itu harus didasari dari awal nawa itu dulu. Niatnya ini apa kenal sama saya? Kalau niatnya itu didasari dengan penuh kecintaan, dengan cinta, diawali dengan cinta, pasti akan berkomentar yang baik. Tetapi kalau dia melihat saya ini penuh dengan kebencian, melihat saya sudah seperti melihat iblis, ya dia sendiri akan menjadi iblis, tersugesti dengan iblis. Kenapa? Iblis itu dunianya iblis, manusia itu dunianya manusia. Ketika dia membawa dengan sifat iblisnya, maka dia akan ketemu iblis. Lah wong aku apa onone kok? Duit YouTube, hasil dari bacot. Mbok menawa sebagai sifat kehati-hatian, duit ini juga bermanfaat, maka saya sedikit banyak harus saya kasihkan setiap bulan untuk anak yatim piatu. Di sini ada nggak Mbak Siska Hapsari yang ngurusin duit YouTube saya untuk anak yatim piatu? Ada? Kalau ada komentar. Itu yang mengelola keuangan saya dari YouTube yang untuk anak yatim piatu, untuk nenek-nenek jompo. Namanya Mbak Siska Hapsari itu yang saya biasanya ini Mbak Siska untuk ini, beliau yang ngurus semuanya. Karena saya nazarnya seperti itu, hasil dari YouTube untuk itu sebagian untuk anak yatim piatu. Kamu suka ya silakan, nggak suka ya silakan. Bukan saya sombong atau riak, bukan. Ini juga motivasi bagi Anda, ya kan? Hadir Gus ada di sini waktu Mbak Siska itu, beliau yang kontrol itu duit YouTube setiap bulannya itu untuk anak yatim piatu juga. Itu Mbak Siska Hapsari itu. Wong hidup kok mau palsu, hidup kok munafik. Hidup tuh nggak usah munafik, bloko suto aja kayak begini, enak, merdeka. Ngomong ya sing hak ya hak, batil ya batil, wis ngono wae. Mbok anggap aku ki sombong ya monggo terserah, ora seneng ya minggato, lho kan aku ki enak wong. Kamu ndak terima ya sampri aku, yuk kita ngopi, yuk gitu kan enak dari dulu begitu saya. Betul Gus, harus dijelaskan. Iya Mbak Siska. Saya jelaskan karena saya dulu pernah bernazar. Waktu proses YouTube saya baru 2 hari saya bikin, itu langsung saya umumkan. Insya Allah nanti kalau saya seumur-umur kan, dulu kan channel saya nggak dimonet, nggak ada duitnya. Sekarang dimonet baru beberapa bulan yang lalu ya. Itu setelah saya buat baru. Saya sudah bernazar menazar hasil dari YouTube sebagian kita mau kasihkan untuk anak yatim piatu. Dan alhamdulillah sudah tercapai, itu sudah senang sekali saya. Saya bisa nazar saya ini sudah saya jalankan. Saya senang, bukan saya riak. Jadi saudara-saudara jangan kaget gitu. Maksud tujuan saya ngomong seperti ini juga ini edukasi gitu. Ini juga edukasi untuk para YouTuber yang lain. Selain bermanfaat, YouTube-nya buat manfaat untuk menyuarakan kebenaran, juga YouTube itu hasilnya untuk sebagian untuk sedekah wajib. Tetapi tidak berimbang. Apa yang dilakukan selama ini oleh Sidikiyah? Pernah Sidikiyah itu viral? Apakah Anda mengenal Sidikiyah? Tidak. Apa yang dibangun oleh Sidikiyah? Tidak. Mulai dari gempa besar di Jogja? Tidak. Bahkan Sidikiyah itu tertutup, kalau bantu-bantu itu loh nggak pernah dipamer-pamerin orang. Nggak pernah. Saya yang menyuarakan dari kemarin karena apa? Ini loh edukasi gitu. Ini loh kebaikan-kebaikan Sidikiyah yang perlu. Kata dari orang-orang Sidikiyah katanya, Gus Arya, Sidikiyah itu nggak perlu diakui. Ketika melakukan kebaikan-kebaikan nanti dikatakan riak takutnya. Katanya. Bukan masalah riak Bapak Ibu. Ini perlu, ini dedikasi juga untuk masyarakat Indonesia. Bagaimana gotong royong, bagaimana ikut membantu negara, membangun bangsa. Sidikiyah nggak pernah itu pamer-pamerin dia ini. Kemarin bagi-bagi rumah gratis layak huni sebagai wujud syukur kemerdekaan negara, bangsa negara Indonesia. Coba bayangkan, pernah viral. Yang viral malah Suki Nur.
Ngumpulin donasi dengan cara caci maki, dengan cara dakwah menghujat sana dan sini. Gue bangun masjid nih kono, bangun musola nih kono, viral. Sidiki apakah pernah melakukan seperti itu? Gak pernah. Di sisi lain itu juga saya memaklumi bahwa warganet plus 62 saat ini itu lagi gemar-gemarnya nonton konten-konten yang ketersinggungan, konflik, menggemari konten-konten konflik. Kalau ada konflik rame, kalau ada kebaikan tidak rame. Ini nggak pernah bisa menerima kebaikan. Ya, intinya masalah celah-mencelah number one. Yes, ini yang harus dilawan, harus seperti itu. Ada yang komentar WCC mantap dong. Bapak-bapak, ibu-ibu dari WCC, saya saat ini posisi ada di Jombang. Barangkali mau ngopi, ayo. Ayo, saya mau tanya-tanya sekilas kasusnya, perjalanan kasusnya Subeki. Bisa tidak? WCC jos, tak ngopi we. Angel. Jangan sok NKRI kata si Irul ganteng katanya. Terus kalau gua nggak sok NKRI, apa gua harus sok kadrun? Sok Jim Tomang begitu? Kamu lebih parah lagi cara pemikirannya. Lebih baik sok NKRI daripada sok PKI. Lebih baik sok NKRI daripada sok kadrun. WCC kelewat rendah ketemu kamu nggak level. Oh iya bener, WCC memang nggak level dengan saya. Wong channel WCC yang nonton cuma 500 orang, kalau punya saya kan ratusan ribu bahkan jutaan. Lo ini luarnya aja yang putih, dalamnya busuk lo Gus. Siap, terima kasih. Jangan kamu busuk-busukkan. Aku itu sudah mengakui bahwa saya adalah orang yang busuk terbusuk dari busuk. Itulah saya. Bajingan, paling bajingan saya di antara para bajingan. Itulah saya. Jadi kalau kamu merendahkan saya itu ya salah. Kamu gak rendahkan itu, saya sudah merendahkan diri saya serendah-rendahnya. Sehingga kamu itu sudah gak mampu merendahkan saya. Apa yang kamu mau cari untuk menumbangkan saya, kelemahan saya? Kan gak ada. Saya sudah tumbangkan diri saya sendiri. Ya. Ya. Oke, untuk tutup statement saya katakan, saya kok memiliki keyakinan bahwa saudara Subeki ini akan bebas. Bebas murni. Ya kita serahkan saja sama orang-orang yang membidangi, yang ahli-ahli hukum yang saat ini sedang melakukan pembelaan tentunya. Yang pertama adalah kita serahkan kepada Yang Sang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa kita serahkan saja, mudah-mudahan Allah turunkan itu keajaiban. Karena Allah sendiri yang maha tahu. Menurut kita kadang-kadang benar, menurut Allah tidak benar. Allah tahu Subeki ini seandainya tidak salah. Tetapi ketika itu sudah dikehendaki jalannya seperti itu sama Allah, maka Allah pun akan menghendaki Subeki akan diproses hukum. Kan begitu? Jadi semua yang maha benar itu hanya Allah saja. Kita harus tetap berhusnudzon. Dan itu tadi pandangan-pandangan saya. Statement yang saya sampaikan tadi adalah tentang keterlibatan plat merah demo kemarin waktu sidangnya Subeki. Mau sok mobil plat merah digunakan. Korban yang katanya pemerkosaan ternyata ngelepas kancing sendiri. Ini pelapor atau pelakor kan begitu. Kesaksian-kesaksian yang dihadirkan kesaksian bodong yang tidak memiliki dasar yang jelas. Saksi kok hanya katanya dan katanya. Kata si fulan ini begini, kata si fulan itu namanya isu. Masa hukum mau diintervensi sama yang namanya isu yang tidak jelas? Ini namanya hukum tidak punya hati nurani nanti. Mudah-mudahan hakim kuat, hakim bijak tanpa ada, walaupun ada intervensi akan tetap berlaku bijak terhadap Subeki. Ya mudah-mudahanlah Allah perlihatkan semuanya. Ya. Harapannya seperti itu karena kita melihat fakta hukum ya. Kita kan melihat fakta hukum ya seperti itu. Jadi analisa saya ini bukannya saya mendahului kersane Gusti Allah, bukan.
Ini analisa pribadi saya melihat sepertinya Mas Beki akan bebas murni. Bebas. Kalau memang tidak ada intervensi. Insya Allah. Tetapi di balik semuanya itu rahasia Allah. Hanya Allah yang maha benar. Saya berkeinginan baik untuk menyampaikan sesuatu analisa yang baik, yang ada dalam fakta hukum. Tetapi kehendak Allah kan kita tidak tahu. Semuanya itu misteri. Hanya Allah yang maha benar, saya bisa jadi salah. Menurut saya benar, mungkin menurut Allah bisa salah. Walaupun Subeki ini tidak bersalah, bisa jadi ketika itu dikendai sama Allah, prosesnya salah menurut Allah. Allah uji, bukan menurut Allah salah. Allah uji dengan cara seperti itu, ya mau tidak mau. Ini sebuah ujian, cobaan yang harus dilakukan oleh saudara Subeki. Ya, yes, doakan saja. Doakan saja pokoknya untuk teman-teman semua. Mendoakan.